Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Kementerian Agama Batch 2 tahun 2023. Hari ini saya akan menyampaikan hasil best practice saya yang menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya ambil adalah MTS Negeri 1 Lumajang yang berada di Jalan Citandui nomor 75, Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Lingkup pendidikan yang saya ambil adalah Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran seni budaya materi seni patung. Saya mengambil PPL 2 yang saya lakukan pada tanggal 31 Oktober 2023. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah yang pertama, media pembelajaran kurang menarik bagi peserta didik, bervariasi dan sesuai dengan karakteristik materi pada seni patung. Yang kedua, guru menggunakan metode konvensional atau ceramah yang sangat kurang efektif. Yang ketiga, peserta didik kurang percaya diri, menganggap materi seni patung terlalu sulit, dan potensi peserta didik yang berbeda di tiap cabang seni. Yang keempat, sumber belajar atau literasi yang belum tersedia maksimal di perpustakaan. Pentingnya menurut saya best practice ini diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi pengajar atau pendidik yang lainnya. Yang kedua, bisa menjadi motivasi kepada pengajar lain untuk memberikan model pembelajaran student center atau peserta didik berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga, dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran materi seni patung. Tantangan yang terjadi ketika proses menggapai tujuan tersebut, yang pertama adalah kondisi peserta didik yang terbiasa menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga perlu upaya guru yang lebih untuk membuat siswa lebih aktif. Keterbatasan waktu dan padatnya kegiatan yang ada di sekolah. Langkah-langkah aksi yang saya ambil dalam kegiatan ini, yang pertama, saya merancang RPP yang sesuai dengan materi seni patung dengan menggunakan metode-metode dan model pembelajaran yang variatif. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan media berbasis TPAJK yang mendukung pembelajaran. Tiga, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keempat, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model ini sesuai dengan guru abad 21. Bisa menggiring siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan juga inovatif. Proses atau sintak dalam model pembelajaran problem-based learning adalah yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pertama, terima kasih kepada Kepala Sekolah MTSN Negeri 1 Lumajang, tim multimedia yang akan membantu saya untuk mengambil dokumentasi kelas 9H sebagai objek atau peserta didik dalam pembelajaran, guru sejawat yang membantu saya untuk memberikan masukan-masukan ataupun saat merancang rancangan proses pembelajaran. Dosen pembimbing dan guru pamong yang bisa membantu saya dan membimbing saya untuk menentukan pembelajaran dan seperti apa kondisi dan permasalahan yang harus saya tangani. Refleksi hasil dan dampak dari aksi ini, yang pertama, hampir seluruh tahapan dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Model pembelajaran problem-based learning efektif untuk membuat siswa aktif. Penerapan TPAJK secara maksimal membuat tujuan pembelajaran bisa tercapai dan dipahami peserta didik. Hasil yang diperoleh sangat efektif karena peserta didik bisa lebih aktif dan termotivasi.
Mereka juga bisa antusias mendapatkan hal baru dalam penggunaan TPACK. Respon positif dari kepala sekolah adalah kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain, terutama guru yang masih menggunakan metode konvensional. Bagi guru sejawat, model dan metode pembelajaran sangat inovatif, sehingga beliau sangat antusias dan ingin juga melakukan hal yang sama agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Bagi peserta didik, pembelajaran yang dilakukan penuh dengan tantangan, tapi menyenangkan. Hal ini yang bisa mengakibatkan mereka lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang saya lakukan adalah, yang pertama, sebagai seorang guru, kita tidak boleh cepat puas. Kita harus terus belajar berinovasi diri untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan peserta didik, dan lain sebagainya. Yang kedua, seorang pendidik harus bisa menyesuaikan antara masalah yang ada di lapangan dengan solusi yang diambil dengan menggunakan model-model pembelajaran yang utamanya menggunakan student center. Pemanfaatan TPACK membuat peserta didik lebih termotivasi, lebih nyaman, lebih ingin terus belajar, sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran sesuai dengan abad ke-21. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.